Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai perkembangan pemikiran filsafat di Nusantara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Afia Faridatul Lisdianti. Yang kedua, ada Khairul Anam. Yang ketiga, Nikmah Afifah. Materi yang pertama mengenai pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Sedangkan Surya Sumantri dalam perspektif menyebutkan bahwa filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat sangat ditentukan oleh kemampuan manusia dalam menggunakan rasio atau akalnya dalam berpikir, mempertanyakan sesuatu sampai pada akar atau pada hal yang sangat mendasar, dan juga berpikir untuk menjawab setiap pertanyaan sampai pada kebenaran yang sebenar-benarnya atau pada hakikat kebenaran itu sendiri. Berpikir filsafat. Berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Pada berpikir filosofis, sang pemikir berusaha mendapatkan jawaban tentang makna di balik sesuatu yang ilmiah dan juga segala hal yang nyata ada dan mungkin ada namun tidak atau belum terjangkau kajian ilmiah. Oleh karena itu, filsafat antara lain disebut metafisika atau makna di balik objek-objek yang dapat diindra maupun yang diduga ada namun tidak terindra. Untuk sampai pada berpikir filosofis, maka ada objek yang menjadi fokus berpikir. Objek berpikir filosofis adalah sesuatu di balik hal-hal yang ada dan yang mungkin ada. Kegiatan berpikir filsafat tidak sama dengan kegiatan berpikir sehari-hari yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Filsafat memiliki karakteristik tersendiri dan ada kaidah-kaidah di dalamnya yang harus diikuti sehingga proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang itu termasuk dalam kategori berpikir filsafat. Berpikir filsafat mempunyai karakteristik atau ciri-ciri khusus. Yang pertama, konsepsional. Perenungan filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagian konsepsional. Konsepsi atau rencana merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Yang kedua, koheren atau runtut dan konsisten. Perenungan kefilsafatan berusaha untuk menyusun suatu bagan yang koheren yang konsepsional. Secara singkat, koheren berarti berfilsafat yang berusaha menyusun suatu bagan secara runtut, sedangkan konsisten dapat diartikan berpikir yang tidak mengandung kontradiksi. Yang ketiga, memburu kebenaran atau mencari kejelasan. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburu adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Yang keempat, mendasar atau radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya yaitu akan senantiasa mengobar hasratnya untuk menemukan realitas seluruh kenyataan, berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas telah termasuk ke dalamnya, sehingga ia pun berupaya untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri. Berpikir radikal bisa diartikan berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir secara mendalam, untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan dan hendak memperjelas realitas.
Yang kelima, berpikir rasional. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bahan konsepsional yang bersifat rasional. Yang dimaksudkan dengan bagian konsepsional yang bersifat rasional ialah bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekedar menggapai pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Sedangkan berpikir logis yang menuntut pemikiran yang sistematis. Pemikiran yang sistematis ialah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Sedangkan berpikir kritis berarti membakar kemampuan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Berpikir logis, sistematis, dan kritis adalah ciri utama berpikir rasional. Dan yang keenam, menyeluruh. Berpikir universal tidak berpikir khusus, terbatas pada bagian-bagian tertentu, namun mencakup secara keseluruhan. Berpikir filsafat harus dapat menyerap secara keseluruhan apa yang ada pada alam semesta dan tidak terpotong-potong. Yang ketujuh, spekulatif. Berpikir spekulatif memiliki karakter membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu hal. Filsafat ini juga berusaha menetapkan kriteria apa yang disebut benar atau logika dan apa yang disebut baik atau etika, serta apa yang disebut indah atau estetika. Yang kedelapan, sistematis dan metodis. Sistematis dalam hal ini dapat diartikan sebagai berpikir yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu struktur berpikir yang utuh. Sedangkan metodis dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara yang ditempuh dalam mendapatkan kebenaran melalui tahap-tahap yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bebas. Dalam hal ini berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas. Bebas yang dimaksud adalah bebas dari prasangka sosial dan kepentingan politik. Selanjutnya yaitu kearifan lokal dan perubahan filsafat di Nusantara. Di sini kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari Nusantara karena kearifan lokal merupakan bagian dari Nusantara itu sendiri. Kearifan lokal atau local genius merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Kurzweil. Haryati Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah cultural identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah. Di sini dapat dikatakan bahwa kearifan lokallah yang dapat menyebabkan suatu bangsa menerima dan mampu menyerap dan mengolah budaya dari luar, sehingga dapat diterima oleh bangsa itu sendiri. Kemudian, perubahan budaya kearifan lokal. Perubahan di sini maksudnya adalah perkembangan budaya itu sendiri. Maksudnya, manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama, melainkan dituntut untuk mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Di sini dapat dikatakan bahwa kearifan lokal juga harus di-upgrade atau dituntut mencari jalan baru untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat di Nusantara. Yang pertama adalah pembahasan perkembangan filsafat di Indonesia dilatar belakangi oleh sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu bagaimana negara yang sudah cukup lama, apakah Indonesia mempunyai pemikiran filsafat asli yang bersumber dari pemikiran sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemikiran orang lain? Nah, tentu saja pada prakteknya pertanyaan ini lahir dari penerjemahan atas perkembangan bangsa dan perkembangan pemikiran filsafat itu sendiri. Perkembangan bangsa Indonesia berkaitan dengan pemikiran filsafat itu sendiri karena apa yang terjadi adalah buah dari apa yang dipikirkan.
Dalam konteks demikian, lahir sebuah kecurigaan yang juga menjadi kecurigaan sebagian orang. Salah satu penyebab inti karut-marutnya bangsa ini karena pemikiran filsafat yang digunakan untuk mengurus bangsa ini. Karena kesalahan dalam menggunakan dan memilih pemikiran filsafat, maka bangsa ini menjadi karut-marut, menjadi bangsa yang berada dalam kondisi negatif. Perkembangan pemikiran filsafat adalah perkembangan pemikiran yang mengikuti perkembangan suatu bangsanya sendiri. Begitu pula dengan perkembangan filsafat dari era Nusantara ke Indonesia. Adalah perkembangan pemikiran filsafat dari era setelah zaman es hingga sekarang ketika era pasca reformasi. Nah, langsung akan saya jelaskan agar tidak memakan waktu terlalu banyak. Jika pemikiran filsafat dipahami sebagai karya lisan dan tulisan, maka sebenarnya karya pemikiran filsafat yang pertama kali berkembang di Nusantara adalah pemikiran filsafat secara lisan. Berdasar beberapa catatan sejarah, tradisi lisan bisa ditemui pada masyarakat adat benua pada kurun waktu 3500 dari 2500 sebelum Masehi. Pemikiran filsafat lisan ini berisi tentang asal mula alam semesta. Dalam pemikiran Dayak benua disebutkan bahwa pada awal mulanya dunia ini ditandai dengan adanya burung raksasa yang di sayapnya membawa dua hal penting, yaitu bumi dan langit. Sebagian ada yang berpendapat bahwa terlalu banyaknya pemikiran filsafat barat yang dibahas, dipelajari, dan dibahas menyebabkan kita berada dalam kondisi yang negatif tersebut. Hal tersebut bisa jadi tepat, namun bisa jadi kurang tepat. Karena pada kenyataannya, hal tersebut mendorong penulis untuk menelusuri dengan singkat bagaimana perkembangan pemikiran filsafat di Indonesia itu sendiri. Tentu tidak bermaksud untuk membuat suasana semakin keruh, namun ingin mendapatkan sebuah sketsa yang sederhana barangkali dapat membantu membuat gambaran yang utuh, kemudian dijadikan bahan diskusi lanjutan mengenai perkembangan pemikiran filsafat dan korelasinya dengan bangsa ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini ya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.